Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi sejarah mengenai masuknya Jepang dan transformasi pemerintahan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahwa Widyadara Julista. Nama saya Ayu Ramadhani. Nama saya Sylvia Tiapsari. Nama saya Fatimah Zahra. Nama saya Wisnu Tridarmawan. Yang pertama, Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut, kemudian dengan cepat Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota lain. Lalu setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang akhirnya tiba di Pulau Jawa. Pasukan Jepang langsung mendarat di 3 titik. Yang pertama Teluk Banten, yang kedua Eretan Wetan, yang ketiga Kragen pada tanggal 28 Februari 1942. Serbuan tentara Jepang yang begitu cepat dengan kekuatan yang besar membuat Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia tidak dapat bertahan lama. Akhirnya Gubernur Jenderal A.W.L. Tjarja van Starkenborgh, Stadshauer, dan beberapa petinggi militer Belanda pun memutuskan untuk bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Selanjutnya pada pertemuan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia ke kekuasaan Jepang. Sejak pertemuan itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun resmi dimulai. 3. Selanjutnya ada kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama, menghapus kekuasaan Belanda dan membentuk pemerintahan militer. Yang kedua, menyebarkan propaganda Jepang sebagai saudara tua. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja atau Romusa. Yang keempat, melanggar organisasi politik Belanda dan membentuk organisasi baru seperti Putera, Jawa, Hokokai. Yang kelima, meningkatkan pendidikan bahasa Jepang dan militerisasi masyarakat, peta dan heiho. Selanjutnya, ada transformasi pemerintahan Indonesia. Yang pertama ada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Ada sistem pemerintahan yaitu presidensial UUD 1945. Yang kedua ada Presiden Soekarno merangkap kepala pemerintah. Yang ketiga ada pembentukan lembaga-lembaga negara baru yaitu kabinet, KNIP, dan lain-lain. Yang kedua di sini ada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Poin-poinnya di sini ada pemerintahan parlementer, terus yang kedua juga ada sering terjadi pergantian kabinet. Dan yang ketiga di sini ada banyak partai politik dan sistem multipartai. Selanjutnya, yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Poin-poinnya itu ada kembali ke UUD 1945. Yang kedua, kekuasaan presiden sangat besar. Yang ketiga, dominisasi militer dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang keempat, Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, Presiden Soeharto menggantikan Soekarno. Yang kedua, fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pemerintahan yang terpusat dan otoriter. Lalu yang kelima ada era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Poin pertama yaitu ada desentralisasi otonomi daerah. Yang kedua, pemilihan umum langsung presiden kepala daerah. Yang ketiga ada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan peran masyarakat sipil.